kalau ada maksiat masih banyak, masih banyak. setan dibelenggu. Kalau kata Qadhiyat di dalam Fathul Bari, maknanya dibelenggu di situ memang makna hakiki. Memang diikat. Setannya yang Setannya dirantai gitu, diikat. Rantai, tidak bisa enggak. Tetapi kenapa masih banyak maksiat? Ada 3 sisi yang dijelaskan di situ. Pertama adalah bahwasanya diikatnya setan itu supaya tidak mengganggu orang yang berpuasa dengan puasa yang memenuhi syarat-syarat. Jadi memang terbelenggu untuk ganggu orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa. Ya, yang tidak berpuasa bisa bebas itu. Ya, seperti apa ya? Itu mudah lah bagi Allah untuk pengaturan itu. Kalau ini terbelenggu untuk ganggu orang puasa, kalau enggak kok enggak. Itu makna pertama. Yang kedua, orang berbuat maksiat itu bukan selalu karena setan jin ya. Setan di situ syayatin minal jin, kalangan jin. Karena ada yang sekarang itu kualitas setan manusia juga nggak kaleng-kaleng. Bisa lebih canggih daripada setan jin. Setan jin angkat orang maksiat itu bisa jadi karena lingkungan, karena hawa nafsu, karena setan manusia tadi yang menggoda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau itu adalah, itu di Fathul Bari, juga Imam Al-Qurtubi menjelaskan begitu. Setan yang dibelenggu itu adalah setan sebagian saja, kan enggak disebut wa tughallu fihi ya kulla syayatin, enggak. Tapi itu disebut ya syayatin, artinya ada setan yang dibiarin, setan-setan mungkin pokok-pokok atau punggawa-punggawanya aja yang ditangkepin, mungkin begitu. Nah, itu penjelasan para ulama. Prinsipnya di bulan Ramadan itu kalau bermaksiat jangan mengkambing hitamkan setan, kambing hitamlah diri sendiri begitu, insya Allah. Ibaratnya tuh parah lah kan, di bulan Ramadan masih juga bermaksiat gitu, padahal setan setidaknya sebagian tadi dibelenggu. Tentang ini guru, di bulan Ramadan itu kalau guring aja, tidur aja itu ibadah, sehingga menjadi ya sudah tidur-tiduran aja seharian gitu kan, atau malas-malasan. Apakah atau bagaimana nih sebenarnya menjalani Ramadan, teladan dari sahabat atau? Oke, yang kita lihat pada sahabat itu sebetulnya kan mereka tidak kemudian amal itu diamalkan begitu saja. Mereka itu melihat prioritas. Tidur itu memang betul bisa jadi ibadah, walaupun mubah, kalau diniati untuk menguatkan ibadah. Bagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu ketika ditanya gimana cara ibadah malam, kata beliau, aku tidur dulu di awal malam. Itu yang ibadah. Tidur dulu di awal malam. Kalau tidak salah itu Mu'adz bin Jabal atau Abu Musa Al-Asy'ari ya. Nanti cek lagi lah. Jadi aku tidur dulu di awal malam, kemudian baru bangun. Sehingga dengan begitu aku berharap tidurku itu dicatat sebagai ibadah, karena tadi sebagaimana ibadahku tadi, tidurku juga dicatat sebagai. Prinsipnya kan amal yang mubah itu akan menjadi bernilai kalau dikaitkan dengan ibadah. Tidur untuk menguatkan ibadah ya ibadah. Bekerja untuk memberi nafkah istri ya, yang wajib, maka itu menjadi sebuah makan minum ya, kewajiban. Yang itu makanya ada satu suapan nasi yang disuapkan seorang suami kepada istrinya, itu sedekah. Membiayai anak itu sedekah. Tapi itu ada niatnya tadi. Niatnya memang memberi nafkah, ya, bukan niat sambil hati gerundel ini keluar uang lagi. Tidak begitu. Jadi, nah terkait dengan tidur tadi, maka ya tidak pantas lah kalau waktu puasa diisi tidur terus. Siapa contohnya? Itu siapa? Walaupun ini untuk menguatkan tarawih, masih banyak amalan yang lain yang lebih baik insya Allah. Jadi aktivitas bekerja, dakwah dan lain-lain. Bahkan para sahabat berjihad di bulan Ramadan. Perang Badar itu di tahun kedua Hijriah, saat kewajiban puasa turun. Pertama kali puasa ya, tahun ke-8 Hijriah itu penaklukan kota Makkah. Sahabat juga pada bulan Ramadan itu. Tidak ada yang beralasan saya milih ibadah tidur aja lah. Tidak usah berjihad. Tidur kan juga ibadah. Nanti dengan istri berjihad. Itu pemahaman sahabat begitu. Ya, jadi jangankan tidur ya. Mengkritik juga orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan.
di bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Hmm. Unzilal Qur'an liyu'mala bi. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Faja'alan nasu qira'atahu amala. Kemudian manusia menjadikan membacanya saja sebagai amalan. Jadi mencukupkan diri dengan membaca, Membacanya. tapi tidak belajar bagaimana mengamalkannya. Itu dikritik oleh beliau. Kemudian Imam Al-Ghazali juga Ihya Ulumuddin. Jadi amal-amal itu mestinya kita berpikir mana ini yang utama, mana yang lebih utama. Di bulan Ramadan mestinya kita juga pilih amal yang paling utama. Sehingga kita berharap ibarat ada duit itu ya, ada yang warna merah halus ya. Ada doa baru itu. Merah halus ya 100 ribuan, ada yang ribuan. Kita disuruh ngambil ya. Waktu mengambil kita ini terbatas. Ramadan ini kan cuma 30 hari. Usia kita juga terbatas. Maka kalau kita tahu begitu, mestinya kita ngambilnya itu yang merah dan halus-halus itu. Yang nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih tinggi, bukan kemudian yang itu kita lupa. Mestinya memang di dalam hadis jangan dilupakan ya. Kecil lah yang besar. Selama bisa mengerjakan dan tidak mengganggu yang besar, yang kecil kerjakan tidak apa-apa. Kalau begitu di Ramadan. Masya Allah. Kalau terkait pengamalan Al-Quran tadi Guru yang disinggung itu, nah berbicara isi kandungan Al-Quran kan tidak hanya berbicara masalah ibadah mahdoh itu Guru, juga ada masalah muamalah, tentang perekonomian, tentang masyarakat. Nah itu hal yang hari ini juga ditinggalkan nih Guru, gimana? Ya memang perlu bertahap sih masyarakat bertahap dalam artian mengkajinya itu loh. Hak Al-Quran itu kan pertama itu dijaga huruf-hurufnya ya. Yang belum bisa baca atau membaca masih tabrak lari dari tahun ke tahun, sekedar berapa kali khatam. Tapi tidak tahu hak hurufnya, tajwidnya tidak ngerti, panjang pendeknya kacau misalnya, maka cobalah tingkatkan. Berikan kepada Al-Quran itu hak-hak tiap huruf. Bulan Ramadan bisa diganti ya, diselingi itu juga belajar mestinya. Apalagi kalau terkait bacaan sholat yang rukun qauli, mestinya sudah menua itu ya harusnya sudah beres. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu kan mempelajari makna-maknanya. Itu yang dimaksud dengan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Baik-baik kalian atau di antara amal terbaik kalian itu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran itu tadi pertama membacanya, yang kedua bagaimana mengamalkan. Dan yang ketiga sebetulnya ini yang lebih penting daripada sekedar membaca huruf-hurufnya dan tahu cara mengamalkannya, itu adalah betul-betul secara real mengamalkan. Sebagaimana kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, laisa hifdzul Quran bi hifdzil huruf. Menjaga Al-Quran itu bukan menjaga hurufnya, walakin biiqamati hududihi, tetapi dengan menegakkan hukum-hukum hududnya. Nah ini mestinya begitu. Mudah-mudahan kita bisa meningkat lah.